ternyata Bapak Mahfud MD telah berterus terang dengan masyarakat, dengan para politisi, dan juga berterus terang apa yang terjadi di negara yang saat ini juga telah dikomandani oleh Bapak Jokowi. Apabila memang betul negara kita dikatakan dan dibahas oleh Pak Mahfud ini adalah kleptokrasi. Dikatakan Pak Mahfud bahwa negara itu negara demokrasi yang main-main. Selamat siang, kembali lagi dengan Mr. Puisi Live. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, para milenial yang saya hormati, berbicara mengenai perpolitikan di negeri ini tidak bisa kita bahas dalam satu tahun. Bertahun-tahun kita bahas, bertahun-tahun juga terjadi kreasi politik, masalah-masalah politik, dan hal-hal yang sangat membuat negara ini menjadi bingung kemana negara ini akan dibawa oleh para politisi bangsa Indonesia. Melihat sosok Pak Mahfud MD, dia adalah sosok seorang yang mengerti masalah-masalah hukum, tadinya sangat dihormati, bisa dikategorikan adalah manusia langka yang memang betul-betul manusia yang jujur, anti korupsi, dan patut dijadikan pejabat tinggi dalam rangka pemberantasan korupsi. Namun saat ini kenapa beliau tuh dihujat, dikritik, malah ada yang mencaci maki? Kenapa Anda sampai demikian? Masyarakat yang tadinya sangat menginginkan pemerintahan Pak Jokowi saat itu dibantu oleh orang-orang jujur seperti Bapak Mahfud MD. Namun kritik demi kritik telah menjelma menjadi inspirasi daripada para orang-orang politikus. Inspirasi itu datangnya karena saat ini ternyata Bapak Mahfud MD telah berterus terang dengan masyarakat, dengan para politisi, dan juga berterus terang apa yang terjadi di negara yang saat ini juga telah dikomandani oleh Bapak Jokowi. Dan kaitannya dengan itu, memang masalah ini memang sangat penting untuk dibahas. Karena salah satu program Bapak Jokowi yang sangat menonjol saat ini adalah di bidang korupsi. Untuk itu banyak hal-hal yang membuat terus terang Pak Mahfud ini bercerita terus terang, tetapi kelihatannya kebablasan. Berterus terang mengkritik Bapak Jokowi, sedangkan beliau itu adalah merupakan saat itu merupakan duduk di kabinet Bapak Jokowi. Banyak orang menarasikan bahwa Pak Mahfud itu sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kekalahan sebagai cawapresnya Pak Ganjar waktu itu membuat beliau mungkin sakit hati. Tetapi kalau dilihat secara jauh, sesungguhnya mungkin saja hal itu bisa terjadi, sehingga saat inilah, karena saat ini sudah tidak duduk di kabinetnya Pak Jokowi, mulai berkreasi untuk membuat terus terang. Mari kita dengarkan terus terang apa sih yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD. Kita simak video yang satu ini. Silakan, mau tanya apa? Saya akan mulai dengan pernyataan-pernyataan Bapak dalam kuliah umum Bapak, kuliah perdana di kampus UI untuk mahasiswa S2 dan S3, kalau masalah 2-3 hari lalu. Pak Mahfud mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum kali ini sudah mulai lemah gitu ya sebagai negara hukum. Karena berkembang oligarki, kleptokrasi, kartelisasi.
Saya ingin Bapak menjelaskan apa itu. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, saya ingin menunjukkan ke Bapak dulu. Mana video yang Bapak sampaikan itu 2-3 hari lalu. Kita simak sama-sama Pak. Belakangan ada gejala pembalikan arah politik sehingga negara menjadi cenderung otoritarian. Demokrasinya demokrasi main-main. Kecenderungan itu bukan umum ya, itu kecenderungan terutama di tingkat elit. Nanti saya tunjukkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi konservatif, sepihak. Kalau saya ingin ini dibahas hari ini sore jadi besok disahkan bisa, konservatif. Tapi kalau saya tidak ingin ini, penguasa tidak ingin ini, undang-undang ini sampai bertahun-tahun tidak dibahas, sehingga terjadi pelemahan atas lembaga-lembaga politik. Lembaga politik itu dikooptasi semua, dan lembaga-lembaga penegak hukum. Maka terjadilah degradasi atas negara hukum nih. Kemudian tuh muncul oligarki, negara yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang punya modal. Bahkan ada juga Indonesia itu sekarang negara kleptokrasi. Kleptokrasi itu negara yang penuh korupsi, negara pencuri namanya. Jadi Pak Mahfud itu tidak hanya oligarki, tapi Pak Mahfud juga mengatakan ada kleptokrasi di negara ini. Contohnya seperti itu. Apa maksudnya Pak? Ya, kleptokrasi itu negara pencuri namanya, di mana negara itu mengambil kekayaan dari rakyat sebanyak-banyaknya lalu dibagi sedikit, sehingga rakyatnya itu ya kelaparan, miskin. Itu sudah terjadi di kita. Ini kalau karena kemarin kuliah di kampus, saya menyetir yang akademis, pernyataan Pak Syafi'i Ma'arif, Gun Gun, Haryanto, Adnan Bulyong itu kan akademis. Tapi sebenarnya secara politik negara kleptokrasi itu dikatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara kleptokrasi. Nah, itu dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya tanggal 19 Februari tahun 2024 di depan jamaah Thoriqoh Syatariah di Surabaya. Ketika kampanye mungkin ya? Mendapat dukungan. Iya, mendapat dukungan. Dia katakan kepada para kiai itu, kepada jamaah Thoriqoh itu, Indonesia sudah kleptokrasi, negara maling. Apakah bapak-bapak mau dipimpin oleh negara maling? Apa buktinya negara maling itu? Sekarang kekayaan Indonesia itu yang dalam bentuk tersimpan di bank 11.000 triliun ada di luar negeri. Ini kekayaan Indonesia. Sementara yang di dalam negeri hanya 5.465 T. Ini kata Pak Prabowo ya. Ini masih data Prabowo. Kata Prabowo. Itu nanti buka aja di harian Kompas ya. Di harian Kompas itu tanggal 19 Juli tahun 2024. Pun sebelum itu malah udah bicara Pak Prabowo, apakah saudara mau dipimpin oleh Malik? Klepto itu, gitu. Itu dikatakan oleh Pak Prabowo di Copaya ya, Bandung pada 3 Juli tahun 2014, sudah lebih lama lagi. Gitu ya, udah berapa kali berarti Prabowo mengatakan itu Pak ya? Prabowo tahu bahwa negara Indonesia ini dalam bahaya. Karena dikangkangi oleh klepto, pencuri. Jadi pejabat-pejabatnya itu, elit-elitnya kata Pak Prabowo maling. Dan itu ada kata maling. Pak Prabowo nyebut kata maling gitu. Nanti dilihat aja di Kompas, jejak digitalnya kan ada. Artinya apa? Pak Mahfud melihat kecenderungan itu nanti akan muncul, lalu Pak Prabowo akan menghadapi masalah itu. Mudah-mudahan Pak Prabowo karena sudah tahu masalahnya sejak tahun pencalonan yang periode pertama itu, ya mudah-mudahan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk ini. Sebenarnya kalau presiden mau kan dia presiden bisa gitu. Nah, karena berkaitan dengan itu kan sebenarnya Pak, kita tarik nih video yang kita tayangkan Bapak 3 hari lalu ini, itu hampir bersamaan dengan beredarnya video Pak Prabowo ketika pidato di Partai Gerindra. Kalau nggak salah di Partai Gerindra Pak. Iya. Nah, iya. Itu dia mengatakan bahwa kepada Partai Gerindra gitu ya, kepada pengurus-pengurus Partai Gerindra mengatakan bahwa jangan sampai Anda melakukan korupsi. Kira-kira itu istilahnya dia mengatakan begini Pak, jangan kau jadi koruptor, jangan kau hianati bangsa ini, kau kejar sampai dimanapun kalau kau berkhianat. Itu keras sekali pernyataannya. Ya keras sekali, dan itu memberi harapan bagi kita, memberi harapan
agar terjadi perbaikan. Saya ingin Pak Mahfud Masa untuk depan. melihat dulu Pak. Kita lihat dulu videonya seperti apa persisnya Pak Prabowo ketika itu dengan keras di depan pengurus Gerindra mengatakan bahwa jangan kalian korupsi. Ini videonya Pak, kita lihat dulu. Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta kepada tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau hianati bangsa ini. Jangan kau hianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana? Kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi, jangan kita jadi koruptor. Hei, kau yang jadi gubernur nanti, hei kau jadi bupati yang baik. Jadi gubernur yang baik. Jadi wagub yang amanah. Semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Demikian tadi cuplikan masalah-masalah negara yang mempunyai hal-hal yang sangat merugikan apabila memang betul negara kita dikatakan dan dibahas oleh Pak Mahfud ini adalah kleptokrasi. Jadi kleptokrasi itu asal negara dikatakan negara yang penuh dengan korupsi, negara maling. Nah, tentunya pembahasan ini memang cocok sekali dengan program Bapak Prabowo Subianto. Semoga masalah-masalah ini memang betul-betul diterapkan. Caranya adalah memang perlu pimpinan yang tangan besi dan betul-betul mencari staf-staf hukum, staf-staf KPK, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BPK, dan mungkin banyak juga bea cukai dan lain, betul-betul untuk mencari orang-orang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat Indonesia. Memang ini penuh tantangan dan sangat sulit untuk diterapkan karena kleptokrasi yang ada di negara kita memang sudah berakar. Bagaimana caranya? Bapak Prabowo pasti tahulah cara yang paling tepat. Kenapa Cina bisa? Kenapa negara-negara lain bisa? Kenapa Singapura bisa? Kenapa Indonesia tidak bisa? Tentunya keinginan presiden harus didukung oleh para menterinya, para gubernur, bupati, dan staf-staf yang ke bawah telah dicengung-dengungkan oleh Bapak Prabowo untuk menjadi gubernur bupati yang baik dan jujur. Bagaimana caranya dengan masalah yang sangat turut saat ini? Kemungkinan memang kalau memang Bapak Presiden berniat untuk itu, yakinlah bisa. Itu yang kita akan tunggu-tunggu. Jangan sampai ada lagi masalah-masalah yang merugikan bangsa Indonesia. Yang paling penting bagaimana caranya membuat negara ini bisa bersih dari korupsi, yaitu memilih pejabat-pejabat, mulai pejabat menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan lainnya, betul-betul pejabat-pejabat yang mau membantu program Bapak Prabowo, yaitu pemberantasan korupsi. Tetapi dikatakan Pak Mahfud bahwa negara itu negara demokrasi yang main-main. Karena beliau tahu bahwa kenapa main-main? Karena ketika masyarakat tidak sejahtera, tidak bisa makan, maka
demokrasi itu menjadi demokrasi yang main-main, demokrasi semu. Karena masyarakat tidak makan, pejabatnya juga dikatakan juga kleptokrasi, maling inilah yang bisa membuat para rakyat itu menjadi ikut menikmati apa yang dilakukan oleh para petinggi kita, maka hal itu menyebabkan tidak akan mudah dilaksanakan. Bagaimana caranya? Yaitu program Bapak Prabowo adalah mensejahterakan rakyat, memberi makan rakyat secara baik, memberi lapangan kerja sehingga masyarakat sejahtera. Ketika rakyat itu sejahtera, tidak membutuhkan lagi sogok menyogok apabila dalam pemilihan presiden, gubernur, dan bupati. Coba kita lihat, kita teruskan lagi apa yang dikatakan Pak Mahfud. Mudah-mudahan program apa yang dibahas oleh Pak Mahfud ini menjadikan inspirasi untuk bangsa Indonesia, kemudian mengingatkan kembali dengan Bapak Prabowo program-program yang paling penting yang harus dilakukan adalah program pemberantasan korupsi, kemudian program-program untuk mensejahterakan rakyat berikutnya. Kebijakan presiden yang baru nanti. Ya, meskipun beberapa orang tetap masih aja ragu, gitu ya. Ya. Mengatakan keraguan itu tetap muncul sampai sekarang. Gitu. Ya, kita harus optimis, kan tidak ada jalan lain bahwa pergantian presiden harus terjadi. Ya. Kalau itu kita harus menggantungkan harapan. Apapun, optimis atau tidak optimis itu ya kita harus tidak bisa mengelak bahwa kita berharap pada kepemimpinan baru ini agar secara konstitusional dia laksanakan kewenangan-kewenangan itu untuk menghajar yang tadi. Video ini tetapi akan menjadi Pak. Video ini akan menjadi pegangan, akan menjadi master video, Pak. Ya. Paling nggak selama 5 tahun ke depan. Ya. Karena kan satu saja orang yang terkait dengan Gerindra misalnya besok-besok ada tindakan korupsi, maka orang akan memutar lagi video ini. Iya, akan memutar lagi. Akan memutar lagi video. Dulu Pak, zaman Pak SBY tahun 2008 itu ada iklan katakan tidak pada korupsi. Pada tokoh-tokoh Partai Demokrat waktu itu semua muncul, bahkan 3 diantaranya itu masuk penjara yang mengatakan itu. Nah, itu yang membuat menjadi orang masih menjadi apa kata orang? Katakan tidak, padahal korupsi. Padahal korupsi, gitu ya. Dan video itu muncul terus Pak, sampai tahun 2014 di akhir, karena sampai di ujung misalnya Pak Andi Malarang itu dijerat dengan korupsi, keluar lagi video ini. Nah, ini video seperti ini kan juga Pak. Dengan video seorang tokoh partai itu yang mengatakan, ya Allah, jangan biarkan saya mati sebelum Indonesia itu baik. Di Indonesia ada banyak korupsi. Itu di setel terus. Salah satu ketua umum partai ya. Iya, ya kita doakan lah, biar dia panjang umur sampai melihat negara ini lebih baik. Itu kan baik juga kan. Gitu. Tadi Pak Mahfud mengatakan juga, Syafi'i Ma'arif, Buya juga menegaskan soal kleptokrasi. Oh iya ditulis di Harian Kompas. Bro, Buya Syafi'i Ma'arif itu mengatakan ini, tahu nggak Anda itu kleptokrasi? Kleptokrasi itu adalah pemerintahan pencilok itu. Pencilok itu pencuri kalau bahasa Padang. Jadi pemerintahan pencuri. Pak Syafi'i Ma'arif yang menulis itu. Dan banyak sih di Kompas itu dimuat, ada Gun-Gun, ada Adnan Buyung, banyak ilmuwan bilang memang sudah kleptokrasi. Cukup bagus sekali sih memang Bapak Prabowo mengangkat hal ini, mengingatkan kembali kita bahwa kapan lagi negara ini bisa baik apabila tidak dimulai oleh pemimpinnya. Ya, tetapi memang apa yang dibahas terus terang oleh Bapak Mahfud MD, masalah ini memang luar biasa. Tetapi masalah-masalah lain yang menarasikan, menceritakan masalah-masalah hukum pada saat beliau duduk sebagai Menko Hukum, itu sangat mencitrakan bahwa beliau itu kenapa saat ini baru menceritakan hal kelemahan dari Bapak Jokowi, sedangkan beliau sendiri pimpinan bidang hukum di negara ini.
Kemudian beliau juga menjadi tokoh politik di bawah langsung oleh Bapak Jokowi. Itu yang terjadi kali ini. Ya, semoga apa yang dibahas mudah-mudahan bisa mencerahkan para milenial itu sendiri, para bupati, para gubernur yang akan berkontemplasi menjadi seorang gubernur yang amanah demi menjunjung tinggi keberhasilan program apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Prabowo 5 tahun ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bercerita hal-hal yang lain nanti, membahas mengenai apa sih yang dibahas oleh para politikus. Kita mengambil intinya, kita mengambil kebaikannya untuk kita promosikan dan membuang apa yang jelek-jelek, sehingga apa yang kita ceritakan di Mr. Puisi Live dapat berguna bagi masyarakat banyak. Kali ini rasanya sudah cukup pembahasan yang tadi. Semoga masih tekun dan selalu melihat, mendengarkan apa yang diceritakan di Mr. Puisi Live. Untuk itu jangan lupa subscribe, follow, dan share Mr. Puisi Live. Terima kasih, bye-bye.